Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Hasan Hanafi tanpa subjudul atau keterangan lain. Hasan Hanafi adalah seorang intelektual asal Mesir yang berkecimpung dalam bidang studi hermeneutika dan gerakan sosial politik Islam. Hanafi dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengkaji pemahaman tentang agama dan masyarakat di dunia Arab dengan cara pandang baru, yakni mengawinkan tradisi Islam, khususnya usul fikih, dengan filsafat Barat, yakni fenomenologi. Ini kemudian diimplementasikan berdasarkan pada realitas kehidupan. Menarik. Hasan Hanafi lahir di Mesir di tengah keluarga yang menggemari musik, dan ini menular pada Hanafi yang hobinya bermusik. Sikap revolusioner Hanafi terlihat sejak remaja. Pada saat duduk di bangku sekolah menengah, ia mendaftar sebagai pejuang relawan untuk Palestina dalam rangka perlawanan terhadap Israel. Upaya tersebut tentu ditolak oleh pemerintah Mesir karena di samping masih terlalu muda, dunia Islam saat itu rata-rata sudah menganut sistem nation state itu atau negara bangsa, ya, menggantikan sistem monarki. Semangat revolusioner Hanafi kemudian tersalur ketika ia menjadi aktivis Ikhwanul Muslimin saat ia memasuki bangku kuliah di Universitas Kairo. Hanafi mengambil jurusan filsafat. Setamat di Universitas Kairo, Hanafi melanjutkan kuliah program magister dan doktor di Universitas Sorbonne, Prancis. Ia mendalami bidang filsafat sambil terus mengembangkan hasrat musiknya, hobi musiknya, dengan mengambil les privat biola setiap hari. Perilaku ngoyo seperti ini kemudian berdampak pada kondisi fisiknya gitu, yang menjadi lemah hingga sering terkena penyakit, ya, termasuk penyakit TBC. Oleh dokter, Nabi diminta untuk memilih salah satu dari dua aktivitas utamanya ini, yaitu kuliah atau les musik. Akhirnya dia memilih meneruskan kuliah. Nah, di Sorbonne, Hanafi mengambil spesialisasi hubungan antara fenomenologi, khususnya fenomenologi Edmund Husserl, yang dikaitkan dengan turos atau dalam hal ini adalah usul fikih. Ini sebuah usaha yang cukup revolusioner ketika itu, ya, di tahun 60-an, ya. Sehingga selesai kuliah, Hanafi kemudian malah diminta menjadi dosen di alma maternya Universitas Kairo. Dalam karirnya, Hanafi pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas ternama, ya, ada McGill di Kanada, kemudian ada juga yang di Belgia, dan lain-lain. Hasan Hanafi kemudian mengembangkan teori hermeneutika, di mana hermeneutika itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat aksiomatik, atau hermeneutics as axiomatics. Artinya, sebagai aksiomatika,
itu merupakan dasar atau asumsi yang sifatnya lebih pasti, dalam arti ia tidak dapat dibantah dalam proses interpretasi teks. Hanafi juga menekankan bahwa setiap individu memiliki sudut pandang dan pengalaman yang unik. Ini membentuk cara pandang mereka memahami teks. Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran Hanafi, triadik antara teks, kesadaran, dan realitas merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan. Hermeneutika sebagai aksiomatika pada dasarnya menekankan model penafsiran atau interpretasi melalui 3 domain kesadaran, yakni kesadaran historis, kesadaran eidetis, dan kesadaran praksis. Kesadaran historis menjamin orisinalitas teks dalam sejarah. Dengan kata lain, kesadaran historis merupakan upaya validitas dan legalitas atas tradisi, termasuk dalam hal ini teks suci, demikian sehingga ia menjadi legitim atau legitimate. Kemudian kesadaran eidetis itu terkait dengan kerja teori penafsiran, yakni upaya menafsir teks melalui analisis bahasa, konteks sejarah, dan kemudian generalisasi. Nah, kesadaran yang ketiga, yakni kesadaran praksis, merupakan penerapan hasil interpretasi melalui formulasi aksi, yakni berupa rencana, penyusunan sistem, dan seterusnya. Dalam konteks ini, kiri Islam merupakan implementasi hermeneutika aksiomatika. Selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai kiri Islam. Ini memang agak kontroversial. Konsep kiri Islam ini memang kontroversial, karena dianggapnya merupakan perwujudan dari kesadaran praksis yang terkesan terpengaruh oleh Marxisme. Meskipun begitu, Hanafi menjelaskan bahwa diksi kiri itu terkait dengan antitesa dari kolonialisme dan imperialisme, bukan kiri dalam arti Marxisme atau bahkan komunisme. Sebenarnya gagasan kiri Islam ini meneruskan ide dari Jamaluddin Al-Afghani yang berintikan seruan untuk melawan penindasan, keterbelakangan, ketidakadilan dalam tujuan untuk memperjuangkan persatuan umat Islam. Eksistensi gerakan kiri Islam ini sebenarnya juga diinspirasi oleh revolusi Islam Iran zaman Ayatollah Khomeini. Kiri Islam bertumpu pada 3 pilar, yakni sikap terhadap tradisi, sikap terhadap barat, dan sikap terhadap realitas dunia Islam. Gagasan hermeneutika aksiomatika Hasan Hanafi yang terwujud dalam gerakan kiri Islam yang bersifat progresif revolusioner itu sebenarnya secara epistemologi terdapat proses evolusi, di mana sebelumnya Hanafi pemikirannya bersifat teoritis, kemudian secara bertahap bergeser ke arah pemikiran praksis. Pada saat menempuh program doktor di Sorbonne, yang disertasinya itu tentang rekonstruksi usul fikih melalui fenomenologi,
Sejatinya Hanafi lebih condong sebagai ilmuwan teoritis yang mengedepankan aspek objektivitas. Namun, dalam perjalanan waktu, dengan ditambah pengalaman terhadap realitas yang ada, baik di dunia Mesir, baik di Mesir maupun di dunia Arab pada umumnya, ini sepertinya mengubah pemikiran yang sifatnya tadinya teoritis objektif menjadi subjektif praksis. Kecenderungan subjektivitas dan orientasi praksis ya, pada diri Hanafi, terutama pada yang dijelaskan melalui teori hermeneutika aksiomatika, ini mendapat tantangan keras oleh koleganya sendiri di Universitas Kairo, yaitu Nasr Hamad Abu Zaid. Ini juga nama yang beken, bahkan lebih kontroversial daripada Hanafi. Abu Zaid mendakwa hermeneutika aksiomatika telah jatuh pada penafsiran tendensius ideologis atau qiraah mughridah, atau disebut juga sebagai ta'wil, yang tidak saja bersifat arbitrary, artinya sesuka-suka, sewenang-wenang, tapi juga berpotensi menyesatkan umatnya karena telah kehilangan objektivitas. Demikian kritik Abu Zaid terhadap teori hermeneutika Hasan Hanafi. Dengan segala kelebihan dan kontroversinya, kontribusi Hanafi terhadap teori penafsiran ini signifikan ya, karena memberikan perspektif baru. Bahkan seorang Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur itu begitu mengagumi Hasan Hanafi. Di Indonesia, pemikiran Hasan Hanafi itu masih berlanjut dalam bentuk kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana kekinian. Demikian sehingga melahirkan teori-teori lanjutan tentang teori penafsiran. Demikian uraian sekilas tentang Hasan Hanafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas tentang metodologi gerakan ganda Fazlur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.